bisnis pertanian Pinang menguntungkan. Tapi hati-hati dengan investasi bodong, sudah banyak korban investasi bisnis minyak seren, kopi, kumis kucing, batu bara, dan semacamnya. Ternyata ujung-ujungnya ada korban penipuan. Haji Hian dari keturunan Tuan Hofland sangat mewanti-wanti agar legalitas lahan untuk investasi hendaknya diurus terlebih dulu, agar tidak ada lagi jatuh korban investasi bodong. Investasi bodong sendiri merupakan investasi di mana kamu akan diminta sejumlah uang untuk menanamkan modal dalam produk atau bisnis yang sesungguhnya tidak pernah ada. Orang yang menyuruhnya itu akan membawa kabur uang Anda. Apalagi lahan perfonding di Suban cukup luas, seperti tampak berikut ini. Nah, di sini kita kelihatan bahwa ini akan jalan baru ya. Jalan baru ini patung Nenas di sana. Ini ada alternatif ke Bandung. Tapi kalau malam ini dipergunakan untuk lahan parkir. Lahan parkir seperti ini. Nah, sekarang udah banyak para pedagang di sini ya. Nah, padahal ini segitiga bagus ini. Nah, ini segitiga ya. Kalau di bawah ini dijadikan tempat parkir truk, kalau dijadikan rest area, di atasnya itu pesawat terbang besar begitu. Kemudian di bawahnya itu area parkir. Itu tampaknya lebih menarik. Nah, di sini ada jembatan penyeberangan. Jadi yang dari lokasi parkir sini ke sana itu harusnya lewat ini jembatan layang, jembatan penyeberangan ke sana. Kita lihat sini ya. Inilah lahan perfonding zaman Belanda yang sempat dikontrak oleh PTPN. Kini kontraknya sudah habis. Keluarga Tuan Hofland dan keluarga Pademangan mewanti-wanti jika ada yang mengaku-ngaku siap memberikan surat kontrak. Patut curiga itu adalah ilegal. Sebaiknya mereka yang memanfaatkan lokasi ini hendaknya diatur oleh instansi terkait berhubungan dengan pemerintah setempat, seperti dibahas pemerintah di video ini. Bagaimana caranya? Bentuklah poktan atau kelompok tani jika ingin menggarapnya untuk lahan pertanian, atau bisa diurus juga untuk tempat pariwisata dan kuliner melalui unsur terkait. Jadi lokasi ini kalau dijadikan tempat parkir bis, dijadikan parkir truk, jadi jalan raya itu nggak rusak. Kalau ini kan banyak truk-truk ya di sana. Nah, yang pedagang-pedagang ini jangan diusir, tapi diberi fasilitas. Satu kotak berjejer di sini. Kan di sana itu kelapa sawit, di bawahnya itu kan adem gitu. Jadi tidak usah pakai bangunan, juga di bawah-bawah itu bisa pakai tempat duduk gitu. Nah, ini tempat parkir, kemudian warung-warungnya itu ada di bawah pohon kelapa sawit. Ini mau tempat parkir aja udah semuanya begitu. Nah, di sana patung Nenas, di segitiganya itu dijadikan untuk tempat parkir. Tempat parkir di bawah rimbunnya pohon pinang tampak lebih indah dan bermanfaat. Karena buah pinang umumnya dikonsumsi dalam bentuk ekstrak, jus, atau air rebusan. Salah satu manfaat buah pinang muda yang paling terkenal ialah untuk menjaga kesehatan gigi dan kesuburan. Ada peluang bisnis pertanian pinang hingga ratusan hektar di Suban. Siapa itu? Sebut saja Haja Raden, Siti Rahayu binti Raden, Saleh Putra. Kemudian kita sebut Bu Haja di tulisan ini. Namun baru wacana, belum jelas siapa investor itu? Seperti dalam dialog di podcast berikut ini. Pinang adalah salah satu jenis tumbuhan monokotil yang tergolong palem-paleman. Pohon pinang masuk ke dalam famili Archaea pada ordo Archales. Pohon ini merupakan salah satu tanaman dengan nilai ekonomi dan potensi yang cukup tinggi. Baiklah, kita mulai pembahasan tentang wacana investor perkebunan pinang yang ditulis di media Kompasiana. Profesor Dr. Jan ten Brink dari Belanda menulis tentang kekayaan alam Indonesia dalam bukunya. Bu Hajal pernah menyatakan, Raden Rangga Martayuda itu berdasarkan cerita turun-temurun sebagai tuan tanah atau pemilik tanah mewakili rakyat Pajajaran. Adapun Yiance, istri John Henry dari keturunan Hofland. John Henry adalah yang membuat persil perfonding. Sayangnya pembuatan surat-surat itu oleh John Henry lupa jasa dan peranan tokoh kerajaan Pajajaran. Dia tanpa mencantumkan posisi RD
Rangga Martayuda, apakah punya bukti akte jual beli lahan warga tersebut? Hal ini yang jadi pertanyaan dan menghambat wacana perkebunan pinang saat ini. Tuan Hofland saat itu hanya dari perusahaan PT LAN. Begitulah yang tertulis di monumen itu. Keluarga Erden Rangga Martayuda saat itu belum punya bukti tertulis berupa buku karya Profesor Dr. Janten Brink, karena dialah penulis dari Belanda yang datang di Batu Sirap Kisalak, Subang. Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini saya bertemu dengan orang-orang yang bukan sembarangan. Salah satu di antaranya, kemarin kita sudah bertemu dengan keturunan Kerajaan Sumedang Larang yang menikah dengan keluarga Blumestin. Nah, sekarang kita akan berbicara dengan keturunan Raja Di Pajajaran. pertemuan perdana ini, Camat Cisalak tidak tahu menahu tentang wacana ini, dan investornya pun hingga saat ini belum jelas. Namun budidaya gambir atau pinang sudah ada sejak zaman Belanda dan keuntungannya sangat menggiurkan. Para penonton channel Waglo, di pertemuan ini, semua sudah mengakui khasiat pinang dan bisnis menggiurkan, tapi belum ada investor yang sudah siap, semua baru wacana. Namun Pak Camat Cisalak sangat merespon jika hal ini kelak telah dikaji, mulai dari legalitas lahan dan investornya harus diaudit dulu. Berikut ini adalah gambaran lahan perfonding yang layak jadi tempat perkebunan gambir dan pariwisata kuliner. Apalagi jika pariwisata dan perkebunan dipadukan secara artistik, perkebunan pinang tampaknya cukup layak diperhitungkan untuk hal itu. Tentu saja tanpa harus merusak tanaman teh dan kelapa sawit yang sudah tertata rapih di lokasi ini. Hanya tinggal menata ulang dengan konsep yang lebih artistik untuk Saya pariwisata. perkenalkan kepada hadirin semuanya, dan di samping kiri saya nanti program Muhajah ini akan ditanggapi oleh pemerintah setempat, karena walaupun Cisalak ini sekarang kecil, dulu yang namanya Batu Sirap itu luas sekali, yang namanya Kasemalang, Jalan Cagok sampai ke Sariater itu masih Cisalak ya. Oleh sebab itu saya tanyakan dulu. Silakan Bu Hajah memperkenalkan diri, Bu Hajah. Terima kasih Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Haji Ayu. Terima kasih kepada Bapak bahwa kami di sini adalah berkeluarga, atau artinya saya adalah salah satu keturunan dari Yang Rangga, Raden Martayuda, betul itu seperti itu. Dan saya juga insya Allah membaca buku dari Profesor Dr. Janten Brink bahwa riwayat hidup Raden Rangga Martayuda selaku tuan tanah ada di dalam buku Profesor Janten Brink. Jadi itu dasar atau sumber referensi bagi kita semuanya. Dan kebetulan cerita tentang Pinang juga ada di buku itu. Nah itulah bahwa kenapa saya juga tadi pertanyaan dari Pak Haji, kenapa harus Pinang? Jadi seolah-olah mengenang masa lalu, bahwa masa lalu kita ini jaya sekali gitu. Sebentar dulu Bu, tapi Ya. di buku Janten Brink itu namanya bukan Pinang, Gambir. Betul. Iya. Leres. Jadi betul. pohon pinang itu dari wilayah Kabupaten Subang Kota, kalau sekarang dari di depan Wisma Karya itu sudah terlihat pohon pinang sampai masuk ke wilayah Kampung Cisalak. Di sini adalah Kabupaten Batu Sirap tahun 1860 itu Pak ya. Sebentar dulu Bu, Sebelumnya, Batu ya. Sirap. Ini banyak kemarin Pak Asep rasa juga tidak bisa menjelaskan secara detail. Batu Sirap itu batu atau apa? Yang Rangga Raden Martayuda itu menjabat sebagai Demang Batu Sirap. Menurut arti ya pasti sebuah batu. Ada batunya. Ya saya yakin bahwa memang tempat tinggal leluhur kami itu ada batunya gitu. Hadirin sekalian yang ada di rumah, kalau tidak salah batunya itu ada di belakang Indomaret. Nah itu sampai sekarang masih ada. Masih ada ya? Dan Pak Camat memang belum tahu dia. Belum tahu. Ya, betul. dan memang menurut pemilik Indomaret juga ini nggak bisa dipatahkan ketika mau
bongkar tuh nggak bisa. Iya, katanya ada harimau putih gitu ya. Jadi memang itu adalah tanah leluhur kami, sampai saat ini kami jaga juga seperti itu. Jadi begitu Pak Haji. Jadi Kabupaten Sidrap ini berada di perbatasan Priangan, itu kan Priangan ya Pak Haji. Harus. Jadi Karena kita topiknya sekarang ini adalah pinang, Pohon pinang. kira-kira berapa hektar yang dibutuhkan untuk tanam pinang sesuai dengan buku Jantenbrink itu ya? Iya, Karena prospeknya kan cerah dari zaman Iya. Belanda juga kan? itulah, jadi kita harus kembali artinya memakmurkan tanah Kabupaten Subang atau yang dahulu dinamakan Batu Sep Untuk kemakmuran rakyat. untuk Kecamatan. kemakmuran kesejahteraan rakyat Kabupaten Subang. Ya, semoga dengan potensi atau peluang bisnis pohon pinang yang berpotensi bagus sekali, artinya daya bisnisnya bagus sekali, peluang bisnis bagus sekali, itu bisa menopang untuk kesejahteraan masyarakat. Nanti pertanyaannya akan banyak ke Ibu, tapi sekarang kita dengar dulu dari Pak Camat dulu ya Bu ya. Baik, Sambil terima pertanyaan-pertanyaan yang berikutnya nanti Ibu yang akan jawab ya. Para penonton channel Waglo yang budiman, tulisan di Kompasiana tentang perkebunan pinang dijelaskan di sini oleh Bu Haji dan direspon oleh Pak Camat. Sayangnya belum bisa mengungkap siapa yang akan jadi investornya. Namun, bagi penonton yang punya lahan, sebaiknya mulai saja dari lahan pribadi. Jika lahannya di pinggir jalan seperti di video berikut ini, sebaiknya memadukan hijaunya perkebunan teh, indahnya pohon pinang, dan rimbunnya kelapa sawit, sesuai dengan tagar Subang Hijau. Lebih elok jika bentuk bangunannya diseragamkan dan tidak mepet ke jalan raya. Berilah halaman untuk parkir dan taman dikelilingi pohon gambir atau pinang yang subur. Sesuai konsep pagar Subang Hijau, ikutilah gambar bangunannya sesuai desain dari pemerintah setempat. Jika tidak sesuai harus dibongkar. Maksudnya dibongkar dan dibangun sendiri, harus dibangun ulang persis seperti gambar yang pemerintah tentukan, rakyat tidak dilarang, tapi diberi rambu-rambu yang jelas. Pak Camat, pertanyaannya nih, seandainya Ibu Hajah ini ingin melanjutkan programnya Blumestein atau Tuan Hopland zaman dahulu kala tahun 1860, yang saya tahu di monumen seperti itu, nggak tahu tahunya atau benar atau tidak ya. Iya. Tapi 1860-an. Nah ternyata buah pinang itu untuk kesehatan fisik, kejantanan pria, gigi, saya giginya udah pada ompong nih. Tahu begitu makan pinang aja dari dulu. Bagaimana dukungan pemerintah setempat, Pak? Ya baik, terima kasih Pak Haji, juga Ibu Hajah dan keluarga semuanya yang hadir. Sebelumnya belum perkenalan. perkenalan dulu. Oh iya. Iya, perkenalan dulu. Sebelumnya perkenalan dulu, saya Sumardi SSTP MAP. Kebetulan diberi amanat jadi Camat Cisalak sejak 2023 bulan Februari kemarin tanggal 20. Januari, Februari, Maret, Februari. April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, 8 bulan. Ya, baru 8 bulan Pak Haji. Alhamdulillah, dan saya sering mendengar cerita Pak Haji ini dan cerita Waglo ini dari Pak MP saya, Pak Kasitran tim saya. Alhamdulillah, sekarang dipertemukan langsung dengan Pak Haji, juga ternyata dipertemukan juga dengan keturunan dari Eyang Rangga. Jadi sekalian aja kita mau ngobrol. Dan cerita tentang Waglo, tentang Eyang Rangga ini sangat panjang, tapi topik kali ini saya akan menanggapi tentang rencana yang sangat bagus dari Pak Haji, dari Bu Pinang, Haji, tentang pengembangan pinang. Ya, tentang pengembangan pinang. Ya, kebetulan memang saat ini Kabupaten Subang menjadi kawasan rencana pembangunan nasional untuk pengembangan pusat untuk pengembangan di Kabupaten Subang. Jadi memang nanti lahan itu akan semakin menyempit, berebut para investor. Nah, oleh sebab itu khusus wilayah selatan, wilayah kita Cisalak, Tanjung Siang, Jalan Cakak, Sari Atar gitu. Ini memang untuk pengembangan hijau. Nah, ini sangat cocok dengan program pemerintah. Dan ini juga Iya, ada di situ ada Subang Hijau ya. Subang Hijau, Subang Hijau. Dan kemarin baru berumur 3 harian Pak Bupati mengeluarkan surat edaran
kepada warga masyarakat untuk Subang Hijau tersebut. Pak Bupati Ruhimat bukan? Pak Bupati sekarang ya, Pak Ruhimat, Pak Haji Ruhimat. Katanya sudah PLT. Nanti Desember. Oh, Desember. Oke, dilanjut Pak. Camat. Nah, jadi nyambung dengan pengembangan Pinang tersebut, nanti akan kita arahkan. Kalau di situ kan tidak secara detail pohonnya apa, arahnya kemana, belum. Yang penting penanaman saja, pemanfaatan pekarangan, halaman, kebun, pokoknya lahan-lahan yang kosong ditanami saja. Karena ini menjadi sumber air ya untuk Subang Tengah dan Utara. Nah, seperti itu. Nah, oleh sebab itu dengan adanya program pengembangan Pinang, insya Allah di kita akan kita dukung untuk pengembangan Pinang. Apalagi ternyata nyambung dengan jati diri kita, dengan sejarah bahwa dulu itu sumber penghidupan salah satunya dari pohon pinang, dari gambir, seperti itu. Dan manfaatnya betul banyak. Malah saya pernah merasakan manfaat pinang ini dari sahabat saya di Cempaka Putih. Dia membuat ramuan, katanya dari Padang ramuannya, pakai gambir itu. Makanya di sana ada stasiun Gambir. Nah, itu. Cuman saya besoknya saya marah ke orang tersebut. Bapak harus tanggung jawab, saya bilang, kenapa? Istri saya kewalahan, saya bilang gitu. Sebentar Pak Camat, kita bicara masalah anggaran. Ya. Katanya anggarannya sudah ada, kata Bu Haja. Bu Haja, nih bicara anggaran. Ya. Anggarannya katanya sudah ada, dari mana Bu Haja? Baik, untuk anggarannya kami ada investor, ya, ada investor untuk program Pinang ini, dan kami perlu diskusi lebih lanjut. Baru wacana adanya investor, yang tentu saja jika telah teraudit keberadaannya, akan dipublikasi lewat channel ini. Jika belum jelas, maka channel ini tidak akan meliputnya, sebab kita semua tidak ingin mengulang kisah suram seret, kope, kumis kucing, dan tragedi madu kelanceng yang heboh dan Dan rugi. diskusi lebih lanjut, bahasan lebih lanjut, dan kita boleh mengundang nanti pada season tertentu Ya. untuk tahapan-tahapan persiapan, tahapan-tahapan kebutuhan-kebutuhan dan keseriusan sehingga program ini bisa berjalan, Ya. insya Allah. Karena menurut informasi dari keturunan Tuan Hopland, dia siap bantu, tapi dengan catatan legalitas lahannya dulu yang sekiranya tidak membuat rame gitu. Laras. Jadi yang belum digarap itulah barangkali Ya. kita urus dulu. Betul, Setelah betul. legalitasnya jelas kan nanti perawatannya, karena di kita tuh rawan maling. Iya. Saya punya kebun kopi, kopi sampai biaya besar di Bukanagara itu berapa hektar saya bikin. Nanam biaya besar begitu, tetapi yang manen orang lain. Iya, betul. Tapi alhamdulillah sekarang aman karena kita mempercayakan seorang ustadz. Iya. Saya berikan Memang aja ke harus dijaga ustadz. ya, sadar jaganya. Ternyata mereka itu kenapa? Karena apa? Katanya karena ini kan lahannya lahan milik gitu. Mereka tuh udah tahu. Kenapa mereka berani? Karena tahu ini Ya, lahan garap. tidak jelas Pemiliknya. kepemilikannya. Nah, ternyata keluarga Tuan Hopland tahu persis tentang itu, makanya aturan itunya diselesaikan Dibuka dulu. nanti. Katanya begitu, Bu Haja. Haji Ian Alfian dari keturunan Tuan Hofland tidak mau ikut campur dalam urusan perkebunan gambir atau pinang ini jika legalitasnya, investornya, dan kesediaan dana masih ngambang. Bagaimana menurut Pak Camat, kira-kira legalitas kalau lahan perponding, walaupun sebenarnya kan di Tugu dan di buku karangan Jantan Bring itu di situ tuan tanahnya Raden Rangga Martayuda, terus dikerjasama di bawah dengan PNT Land, Hopland gitu di situ kan. Berdasarkan buku karangan Jantan Bring. Dan hadirin sekalian yang ada di rumah, silahkan tulis di ruangan komentar yang ingin membaca buku karangan Jantan Bring terjemahan dalam bahasa Indonesia yang insya Allah akan segera terbit. Bisa pesan lewat Pak Camat nanti. Untuk warga Subang ya bisa lewat Pak Camat gitu. Nah, bagaimana Pak Camat untuk melegalisasinya lahan-lahan yang seperti itu? Ya. Walaupun sebenarnya dari keluarga Eyang Rangga dengan keluarga Blumestein, John Henry sebenarnya sudah tidak ada masalah. Mereka setelah berangkulan seperti dulu. Betul. Teh Indonesia itu tembus ke Eropa semuanya. Sekarang kita tidak tembus ke Eropa karena dianggap beracun. Saya waktu pergi ke Hong Kong, di Hong Kong itu katanya Indonesia beracun. Ternyata itu politis. Betul. Nah, oleh sebab itu
Bu Hajah pernah bilang ke saya supaya nembus lagi pasar-pasar yang dilakukan oleh Mr. Hopland. Jadi kita dulu kan masyarakat kita itu di Subang tidak merasa dijajah karena sejahtera. Iya, betul. Nah, lewat Eyang Rangga ini kan kesejahteraan. Nah, sekarang juga mau ditembus itu pasarannya, biarlah keluarga dari Tuan Hopland yang masih ada di Belanda kan masih banyak bisa Iya. ditemuin katanya, Iya. kata dia itu. Temen, oke, nanti kita kerjasama. Yang paling penting ikatan di antara keturunan Eyang Rangga yang dulu begitu dipuji-puji di buku Blebisin itu sebagai di situ ada pengairan, ada pembangunan jalan, pokoknya di alam banget itu Diangkat ini, sama Tuan Hopland itu yang namanya Eyang Rangga tuh ya ampun Iya. begitu bangganya gitu loh. Jadi ikatannya begitu erat gitu kan. Iya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita jalin kembali supaya produk-produk termasuk pinang itu nanti Bu Hajah pemasarannya kemana dulu Bu Hajah pemasarannya dulu? Baik, kami juga ada tim ya, Abah. Iya, Ada iya, tim juga untuk Pinang ini dan kita memang berupaya untuk ekspor juga. Ekspor ya. Ya, kita juga nanti Padahal di akan Indonesia aja nggak kalah Denny. ya, Iya. kita juga akan nanti bersilaturahmi ke Kedutaan Besar Belanda. Kita juga akan kembali membuka persahabatan Kerjasama, kita, ya. kerjasama berdasarkan referensi sejarah bahwa Iya. kita dulu bersahabat dan komoditi yang ada di kita itu bisa saling menguntungkan seperti itu. Terus. Oke, Pak Camat, bagaimana tentang pembebasan tanah, pemanfaatan Iya. lahan, ya, jalan yang terbaik? Ya, selama ini yang kita lakukan untuk legalisasi tanah, satu-satunya lembaga yang dipercaya oleh pemerintah itu BPN. BPN. Ya, kayak ya melalui Kementerian Agraria dari di daerah namanya kantor ATR atau kantor BPN Badan Pertahanan Negara. Nah, selama ini yang kita tahu warga masyarakat ada program-program pemerintah memang ya di mana warga masyarakat boleh menggarap lahan-lahan ex-HGU ya atau Ada lahan-lahan aturan itu? ada dari perhutani misalnya gitu. Tapi harus melalui kelompok kelompok tani, Kelompok tani, Poktan ya. Poktan. Ya, seperti itu. Nanti sebetulnya ketika kita punya legalitas yang lengkap, kita bisa mengajukan ke BPN sebetulnya. Seperti tadi cerita tentang buku maupun bukti-bukti kepemilikan dari Eyang Rangga Martayuda atau bukti yang lain. Sebetulnya saya pernah memproses juga BPN itu. Yang penting yang pertama penguasaan fisik, yang kedua legalitas seperti itu. Dua itu. Nah, kalau saran kami ketika memang butuh lahan, kita sebetulnya lahan banyak, tinggal kita memproses saja sesuai dengan peraturan gitu. Seperti tadi bentuk kelompok, kita kan sudah ada nih kelompok taninya untuk menanam dan sebagainya. Nanti dari pemerintahan kita fasilitasi. Nanti harus ada kan kalau kelompok nanti ada surat keterangan dari desa kalau proposal untuk penggunaan lahan ya, kemudian dengan camat dan baru ya, bisa kita penggunaan lahan itu. Kayaknya cerah nih Bu Hajah nih. Saya sudah datang dengan keluarga Hopland, responnya baik. Begitu juga Pak Camat kelihatannya siap bantu. Tapi tadi katanya ada keluarga yang biasa menangani pohon apa tadi tuh? Pinang. Pohon gambir, binang. Tadi siapa yang mau diwawancara, Bu? Boleh. Pertanyaannya apa? Kira-kira biar dia dijelaskan nanti. Prospek kali ya? Personal per hektar ya. Wah, bagus Udah langsung langsung teknis ya. estimasi keuntungan. Hadirin sekalian luar biasa. Di luar ini spontan ya, ini podcastnya spontan. Ternyata sudah sampai kalkulasi keuntungan. Oke. Hitung yang dari awal sampai panen ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, presentasi estimasi ini baru wacana, admin belum bertemu dengan investor yang dimaksud. Kesepuhan kita Itu kesepuhan Mas, saya masih muda. ya, terus Bapak dari pemerintahan Bapak Camat Camat, ya. serta rekan-rekan sekalian, baik saya to the point aja bahwa di sini akan membahas tentang masalah RAB Pinang atau Gambir lah. Dari modal awal sampai pemasaran ataupun keuntungan. Jadi saya cuma ngasih sekilas itu aja. Dari modal awal itu kan dalam 1 hektar itu kan butuh dari 1000 pohon Pak.
1 hektar 1.000 pohon. Saya ada 2 hektar berarti 2.000 pohon. Iya, Berarti itu sudah diatur jaraknya itu ya. ya itu jaraknya mungkin kalau untuk 1 Pinang meter. sekitar 2 meter lah. 2 meter ya. 10.000 kan. Untuk modal awal itu kan hanya beli bibit harga sekian, itu variatif Pak. Tinggi berapa? Awal. Itu tingginya 3 meter, udah panen selama 3 tahun Pak. 6 per 6 Berarti bulan. tanam awal 3 meter ya. Iya. Berapa tahun panen? 3. Itu lebih awal. Soalnya kita gunakan bibitnya itu super Pak. Itu namanya saya lupa lagi. Ada bibit tertentu yang panennya pas panen tinggi berapa itu? Pohonnya? tingginya 3 meter Pak. Enggak, pas tinggi pohonnya pas panen 3 Iya, tahun 3 berikutnya. meter, 3 meter lah. Berarti Jangan tingginya nggak 3 meter. kayak begitu Pak. Oh. Itu kan itu Iya, itu manual ataupun itu tradisional. Ya, tradisional Kalau lah. jambe Pinang yang kita tanam itu udah modern Pak. Kayak manggis, Bibit manggis 3 unggul lah tahun ya. udah berbuah gitu. Bonsai. Betul. hasil rekayasa genetik. Mungkin satu lagi nambah untuk biaya penggarapan itu maaf sesuai reba saya itu 50 juta per hektar Pak. Berarti saya 100 juta nih 2 hektar. Gitu. Terus masalah di situ sudah semuanya tertera lah, dari mulai penggajian, ada yang mungkin bagaimana polanya saja Pak, mau bayar tenaga kerja atau mau diberdayakan kita bagi hasil, itu bisa lah. Itu tekniknya banyak gitu untuk memperhemat atau mengurangi biaya operasional. Pasarnya gampang. Insya Allah Pak, kita punya perusahaan Pak. Di sini tidak banyak ambil pusing. Kebetulan, maaf, rekan serta relasi yang saya punya, bukan takabur, itu sudah siap ke Eropa. Jangkauannya luas, ekspor. Dan mungkin kalau di sini ada dari PT yang melihat ataupun rekan saya, kita bisa kerjasama, tidak bikin ribet Pak. Kita tinggal kolaborasi. Masalah market, masalah pembikinan produksi, olahan produksi. Diolahnya dibikin apa sih? Itu berbagai macam Pak. Pil? Satu adalah kecantikan, Ekstrak. gigi juga, Kosmetik. iya kosmetik saya maksud. Kesehatan banyak Pak. Kalau di Bekasi dibikin jus. Berbagai banyak lah, berbagai macam banyak produk itu, terutama untuk kesehatan semuanya Pak. Terus untuk masalah selanjutnya mungkin saya sudah katakan tadi, simpel, padat, dan mungkin tepat. Tinggal melaksanakan, kita bergabung aja untuk kemakmuran rakyat. Betul. Oke, sebentar dulu Pak. Oke. Kebetulan ini sudah waktunya sholat asar, walaupun bagaimana kita harus asar dulu. Dan nanti kalau ada waktu kita lanjutkan. Tetapi sebelum ditutup, saya minta pesan-pesan dari Ibu dulu. 1, 2, Bapak. Dan saya terakhir mau memberikan kenang-kenangan sebuah buku yang di dalamnya itu banyak bercerita, bukan banyak, ada, tapi kalau khusus untuk Subang yang berhubungan dengan buku karangan Profesor Dr. Jantenbrink itu akan terbit segera. Kalau ini hanya beberapa saja, diantaranya cerita tentang budaya sekitar ini, dan nanti akan saya serahkan ke Pak Camat. Hadirin yang ingin memiliki buku ini bisa pesan di ruang komentar. Oke, mangga Ibu pesan-pesan kepada penonton. Ya, baik. Terima kasih Bapak-bapak semuanya. Terima kasih juga kepada yang telah mengundang kami di sini. Bahwa insya Allah kita ke depan akan menyongsong masa depan yang terbaik, karena kita pada saat ini insya Allah mempunyai program yang sedang kita rencanakan, dan mudah-mudahan persiapannya juga terbaik sehingga kita mendapatkan hasil yang terbaik sebagaimana kesuksesan kejayaan Batu Sirap atau Kabupaten Subang yang telah diraih oleh Eyang Rangga dengan kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya, insya Allah, amin oleh rabbal alamin. Oke, barangkali pesan dari Pak Camat, mangga. Ya baik. Pemerintah harus hadir dalam pembangunan masyarakat dan kesejahteraan, dan pemerintah tidak bisa berdiri sendiri, kalau harus didukung oleh semua kalangan, termasuk program yang sangat bagus dari Bu Haji tadi akan kita dukung untuk pengembangan Pinang, di mana ini juga
akan mengembalikan kejayaan masa lalu di mana kita pernah berjaya dengan Pinang tersebut sampai menembus pasaran Eropa. Insya Allah kita dukung sepenuhnya. Dan dari saya, mari kita kerja sama untuk keamanan lingkungan di sekitar. Kalau Cisalak, Subang ini aman, rezeki itu akan mudah. Amin. Oleh sebab itu mari kita jaga keamanan lingkungan ini bersama-sama. Iya. Dan ini kenang-kenangan dari saya untuk Pak Camat. Terima kasih. Wah, ini luar biasa. Dan ada Saya juga- sangat menginginkan buku ini dan alhamdulillah sekarang dapat secara gratis lagi. Terima kasih. Tapi kalau ini adalah karya siswa, siswa yang kemah di sini ada beberapa hampir kota dan kabupaten Bekasi kayaknya setiap sekolah negeri sudah pada kemah di sini dan Waglo ini tidak mencari keuntungan. Jadi kalau ada yang mengatakan ini dunia bisnis salah. Di sini gratis. Beres. Oleh sebab itu, ini mereka menulis apa adanya di sini. Saya serahkan langsung kepada Ibu Hajah. Maaf, ini Bu Hajah ini bahasa anak-anak, makanya judulnya aja Balaka Ciprut. Cocok. Iya. Kayak demikian barangkali hadirin sekalian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita salam.